Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Susiana Afifatun Nikmah, nomor NISN 1221019. Yang saya hormati Bapak Damar Septian selaku pengampu mata kuliah TIK. Oke, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab wudhu. Iya, wudhu adalah cara bersuci menggunakan air. Nah, ketika seorang muslim hendak melakukan sholat ataupun sesuatu yang lain yang berkenaan dengan agama, dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Kalau ingin melakukan sholat, syarat wajib buat sholat adalah wudhu. Oke, next, selanjutnya manfaat berwudhu di sini itu mempunyai banyak sekali manfaat. Nah, tapi yang saya sebutkan di sini hanya beberapa manfaat dari berwudhu. Nah, manfaat yang pertama yaitu wajahnya berseri-seri. Nah, seorang muslim jika ia rajin berwudhu, nah kalau mau melakukan apapun ia tidak lupa berwudhu, nah wajahnya ini memancarkan aura yang berbeda. Nah, wajahnya terlihat berseri-seri, enak dipandang, ya, kelihatan cerah. Nah, kedua, menghapus dosa. Dengan berwudhu, dosa kita akan terhapus sedikit demi sedikit. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Nah, setiap minimal ya seorang muslim, kita melakukan sholat satu hari 5 kali. Nah, otomatis kita pasti berwudhu satu hari 5 kali. Nah, kita dengan berwudhu kita bisa mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki. Nah, jadi ketika kuman itu menyerang kita, nah itu kita ada antisipasi ya untuk menjaga kesehatan kulit, terutama ketika kita baru memegang apa-apa. Nah, kita rutinitas 5 kali setiap hari untuk berwudhu, jadi ada efek tersendiri. Oke, selanjutnya menjaga daya tahan tubuh. Nah, menjaga daya tahan tubuh, apa pengaruh berwudhu sama menjaga daya tahan tubuh? Nah, seorang psikiater dan neurolog kebangsaan Australia yaitu Leopold Werner, dia mengatakan bahwa ketika seseorang itu berwudhu itu menjadikan tubuh lebih sehat. Mengapa demikian? Apa pengaruhnya? Nah, dengan kita berwudhu merangsang otot-otot. Nah, otot-otot kita itu terangsang sehingga menjaga daya tahan tubuh. Nah, ini pengaruhnya, pentingnya wudhu. Manfaat wudhu itu banyak sekali ya. Nah, oke, selanjutnya kita setelah manfaat berwudhu, nah ada syarat-syarat berwudhu. Nah, syarat-syarat berwudhu yang pertama adalah beragama Islam. Ketika ia tidak beragama Islam berarti dia tidak sah wudhunya. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz adalah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Nah, dia tidak berhadas besar. Yang keempat adalah memakai air yang suci mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan ini adalah air yang belum digunakan untuk bersuci. Ya, ketika apa boleh kita memakai air kelapa contohnya atau air teh. Nah, itu air teh dan air kelapa itu udah masuk dalam kategori air yang
suci tapi tidak mensucikan. Jadi kalau digunakan untuk berwudu itu tidak boleh. Yang kelima, airnya bisa meresap ke kulit. Nah, ini maksudnya adalah ketika kulit dikasih kayak pelembab atau apa ya, sebangsa make up yang terlalu tebal, nah itu menjadikan air itu tidak bisa masuk ke dalam kulit karena apa, ada yang terhalang. Nah, jadi kalau kita berwudu, kita hilangkan dulu make upnya, jadi airnya bisa langsung meresap ke kulit. Nah, itu syarat-syarat wudu. Oke, yang selanjutnya setelah syarat wudu, nah ada rukun wudu. Rukun wudu yang pertama kali adalah niat. Ketika seseorang berwudu tanpa disertai niat, berarti wudunya gugur atau tidak sah. Oke, lanjut. Membasuh muka. Membasuh muka di sini tidak hanya membasuh muka sembarang ya. Kalau wudu membasuhnya itu kalau atas itu dari apa ya, tumbuhnya rambut. Nah, jadi kalau wudu itu harus sampai atas. Kalau cuman di dahi sini otomatis tidak sah. Nah, membasuh muka yang samping itu sampai titik telinga. Nah, itu harus sampai ya. Bawahnya itu sampai sini, setengah leher. Nah, itu harus ya, seluruh wajah. Oke. Yang kedua adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, kalau berwudu alangkah baiknya sunnahnya Rasulullah itu dimulai dari ujung jari. Nah, ujung jari langsung ke siku, tol sampai siku, nggak boleh sampai pertengahan karena syaratnya harus sampai siku. Yang kedua, yang selanjutnya, mengusap sebagian kepala. Nah, mengusap sebagian kepala di sini harus 1/4 dari keseluruhan kepala. Jadi harus benar-benar terkena ya, terkena air dalam mengusap. Oke, selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ini diwajibkannya kan sampai mata kaki, harus sampai mata kaki, dan jari-jarinya itu disela-selai. Kalau kesunahannya itu boleh sampai lutut, itu juga boleh, itu lebih bagus karena itu lebih disunahkan dan sampai lutut. Nah, yang terakhir adalah tertib. Kalau nggak tertib gimana? Ya, wudunya tidak sah, akhirnya gugur. Seumpama sudah niat tapi nggak langsung membasuh muka, tapi langsung membasuh tangan. Nah, itu namanya tidak tertib. Tangan, nanti kaki, baru muka. Nah, itu tidak boleh. Syarat berwudu itu harus, rukun berwudu itu harus tertib. Jadi tidak boleh dibolak-balik ya, atau tata caranya berwudu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai berwudu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.